Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel Kode PDID. Di video kali ini kita akan membuat input dan edit data buku. Oke, seperti biasa silakan teman-teman buka XAMPP-nya, start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka browser, kemudian login ke aplikasinya atau ke websitenya sebagai petugas. Oke, kalau sudah silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Oke, di sini kita close semua file yang di sini. Kita sisakan di bagian file menu.php. Oke, kalau sudah teman-teman bisa copy dari href yang di sini. Kemudian yang di bagian menu buku kita hilangkan isi dari hrefnya, kemudian kita paste. Selanjutnya di sini kita akan membuat controller dengan nama buku. Selanjutnya kita buka sidebar yang di sebelah kiri. Di sini kita akan membuat controller dengan nama buku di dalam folder panel ini. Teman-teman bisa copy dari controller anggota ini, klik kanan kemudian copy. Selanjutnya klik kanan di folder panel kemudian paste. Jangan lupa teman-teman rename nama filenya dengan buku.php. Oke, kalau sudah sekarang kita scroll ke bawah, kita ke models, kemudian di sini kita copy file yang namanya anggota_model. Selanjutnya kita klik kanan di folder panel ini kemudian paste. Jangan lupa di rename, kita ganti ke buku_model.php. Oke, kalau sudah kita scroll ke bawah, kita ke folder views. Selanjutnya kita copy folder anggota ini. Selanjutnya kita paste di dalam folder panel yang di sini. Kita ganti nama filenya, kita rename dengan nama buku. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka isi dari folder buku yang di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Sekarang kita ke controller buku. Nah, di sini kita ganti yang pertama adalah nama kelasnya kita ganti dengan buku. Kemudian di sini kita ganti nama modelnya dengan buku_models. Oke, untuk function yang di sini kita komentari mulai dari function tambah ini sampai ke function delete yang di bawah. Oke, kalau sudah kita scroll ke atas. Oke, sekarang kita fokus dulu di function index ini. Yang ini kita komentari teman-teman, kemudian yang ini kita hapus. Oke, kalau sudah beres, kita sekarang pindah ke file buku_model. Oke, di sini kita ganti dulu nama kelasnya dengan buku_models. Kemudian function ini kita komentari sampai function paling bawah yang di sini. Oke, sekarang kita kembali ke browser. Kita ke php_myadmin, kita buka database kita, kemudian buka tabel buku. Oke, di sini untuk ID bukunya menggunakan varchar tipe datanya. Kemudian di sini tidak auto increment ya, makanya nanti kita akan membuat ID-nya adalah generate otomatis. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke buku_model. Nah, di sini kita ganti semua anggota yang di sini dengan buku seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian AGT ini kita ganti kodenya dengan BK. BK ini adalah buku. Kemudian nanti ada 3 angka di belakangnya ya, dimulai dari 001 dan seterusnya. Oke, kalau sudah sekarang kita pindah ke file view.php. Nah, di sini kita komentari dulu pada bagian tag PHP yang di dalam body sini. Oke, selanjutnya di sini kita perbaiki. Yang pertama di atas ini ya, kita ganti dengan data buku. Selanjutnya di sini kita arahkan ke controller buku, kemudian di sini tambah buku. Oke, kalau sudah kita pindah ke bawah ke sini, kita ganti ini dengan ID buku. Kemudian kita ganti yang di bawahnya dengan judul. Kemudian kita ganti di sini kategori. Di bawahnya kita ganti dengan tahun terbit. Kemudian kita ganti dengan stok seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tampilkan gambar dari bukunya gitu ya. Oke, kalau sudah yang lain kita hapus. Jadi nanti kolomnya seperti ini ya. Oke, kalau sudah sekarang kita kembali ke browser.
kita ke aplikasi kita atau ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, sekarang kita klik pada data master, kita klik menu buku. Oke, di sini ada error, katanya undefined variable anggota. Oke, sekarang kita perbaiki error ini, kita kembali ke Visual Studio Code, kita kembali ke controller buku. Oke, teman-teman, di sini saya lupa mengganti nama foldernya. Harusnya ini adalah folder dengan nama buku seperti ini. Oke, kalau sudah, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, ya, di sini sudah ada tampilan tabel yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat function tambah buku yang di sini. Oke, kalau kita klik sekarang, nah dia masih not found. Kenapa? Karena kita belum mengaktifkan atau membuat function tambah ini di dalam controller buku. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian hilangkan komentar yang di sini, yang di function tambah. Kemudian ini kita ganti dengan ID underscore buku. Di sini kita ganti untuk nama modelnya dengan buku underscore model. Yang terakhir kita ganti nama foldernya dengan buku. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita back dulu, kita refresh, kemudian klik tombol tambah buku yang di sini. Oke, teman-teman, di sini ada error, katanya undefined variable ID underscore anggota. Kenapa? Karena di file tambah yang di sini kita belum perbaiki ya. Ini masih menggunakan script untuk form tambah anggota. Oke, yang pertama kita perbaiki dulu di sini form tambah buku. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti nama controllernya dengan buku. Yang lain ini kita hapus dulu biar tidak bingung ya, kita hapus. Oke, yang di sini kita ganti dengan ID buku. Kemudian di bagian name-nya jangan lupa teman-teman ganti juga dengan ID buku. Terus yang di sini kita panggil $ID underscore buku. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita refresh di browser. Oke, sudah tidak ada error. Nah, di sini sudah ada ID bukunya dengan kode BK001. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, sekarang kita copy script ini. Kemudian kita ganti di sini dengan judul buku. Jangan lupa di sini kita ganti read only-nya ke required. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian name ini kita sesuaikan dengan struktur tabel yang di sini. Di sini adalah judul buku. Oke, kita ganti di name-nya dengan judul underscore buku. Kemudian di bagian value ini kita hapus. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita copy lagi script ini. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Nah, di sini nanti ada dua ini ya. Kita copy seperti ini. Yang di sini kita ganti dengan tahun terbit. Kemudian yang di bawahnya kita ganti dengan stok buku. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di struktur tabelnya, yaitu tahun buku sama stok buku. Oke, yang di sini kita ganti dengan tahun underscore buku. Kemudian yang bawahnya kita ganti dengan stok underscore buku. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian input tab-nya kita ganti dengan number. Kemudian yang bawahnya juga number. Karena nanti inputannya hanya berupa angka seperti itu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser. Kita refresh dulu. Oke, di sini harusnya nanti dipisah jadi dua gitu ya. Oke. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Nah, di sini teman-teman kita ganti call-nya ke 6, kemudian yang di bawahnya kita ganti juga 6 seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita refresh di browser. Oke ya, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat inputan untuk pengarang, kemudian penerbit. Teman-teman bisa copy dari sini, kemudian kita pastekan di bawahnya. Di sini kita ganti dengan pengarang. Di pengarang ini inputannya menggunakan dropdown ya. Nah, di sini kita tulis select option, select seperti ini. Kemudian ininya kita hapus. Kemudian di bawahnya kita buat option. Ini kita kosongi. Kemudian di sini kita tulis pilih pengarang.
Oke, seperti ini. Kemudian di name-nya kita lihat lagi di sini, yaitu ID pengarang. Oke, di bagian name ini kita tulis ID underscore pengarang. Oke, selanjutnya kita kembali ke controller buku. Di function tambah ini kita buat $data, kemudian kita isi dengan pengarang. Kemudian di sini kita tulis $this buku underscore model get pengarang. Oke, sekarang kita akan membuat function get pengarang ini di dalam buku underscore model. Oke, kita pindah ke sini. Kita tulis di sini public function Oke, seperti ini. Di sini teman-teman tuliskan return $this db get seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan nama tabelnya yaitu pengarang. Kemudian di sini kita tulis result. Oke, seperti ini. Kalau sudah, oke, ini salah teman-teman ya. Ini harusnya return seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke file tambah.php. Di sini kita tuliskan tag PHP ya. Kita tulis PHP, kemudian di sini kita tulis for each untuk melakukan perulangan data. Oke, di sini kita ganti nama variabelnya dengan pengarang yang di sini. Kita ganti pengarang, kemudian di sini asrow. Nah, untuk asrow ini teman-teman bebas ya, mau menggunakan nama variabelnya apa aja gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan asrow. Oke, kita tutup dulu tag PHP-nya seperti ini. Kemudian di sini kita tulis option. Kemudian di bagian value ini kita tulis tag PHP sama dengan $row kemudian ID underscore pengarang. Oke, kemudian di sini kita tulis tag PHP lagi. Oke, di sini kita tulis $row nama underscore pengarang. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh di aplikasi kita. Oke, di sini katanya ada error, katanya di buku underscore model di baris ke-18. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke file buku underscore model. Oke, di sini salah tulis ya teman-teman, harusnya di sini result seperti ini. Oke, kalau sudah, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, di sini sudah ada data pengarang dengan nama testing. Data ini diperoleh dari sini ya, dari menu pengarang. Oke, di sini datanya ada satu testing, makanya di sini di dropdown-nya cuma ada satu data yaitu testing. Oke, sekarang kita perbaiki dulu tampilan yang di sini. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke file tambah.php. Di sini teman-teman kita tambahkan kelas yang namanya adalah form-control. Oke, ini kita copy. Kemudian di sini kita tambahkan select 2, kemudian dash single. Oke, seperti ini. Jangan lupa di sini kita tambahkan required, artinya inputan ini tidak boleh kosong gitu ya. Oke, kalau sudah kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, di sini ada yang salah kayaknya teman-teman. Harusnya di dropdown ini bisa diketik ya. Nah, ini ada yang salah, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Oke, di sini salah tulis teman-teman, harusnya single. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke teman-teman, ini kenapa belum bisa untuk melakukan pencarian data di sini. Harusnya di sini bisa diketik untuk melakukan pencarian data ya. Nah, ini karena kita belum memanggil library dari select 2. Oke, silakan teman-teman buka template-nya, template dari ruang admin yang di sini. Kemudian kita buka file index.php. Oke, kemudian kita ke menu form, kemudian form advanced yang di sini.
Nah, seharusnya kan bisa diketik seperti ini ya untuk selectnya. Saya maunya seperti itu. Nah, dari itu sekarang kita di sini klik kanan, kemudian view page source. Nah, di sini teman-teman kita memerlukan library dari select 2 yang di sini. Nah, ini teman-teman bisa copy seperti ini. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke file menu.php. Nah, di sini kita taruh di sini ya. Jangan lupa kita kopikan script ini. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke yang di sini, ke view page source yang di sini. Kita scroll ke bawah. Kita cari di bagian JavaScript. Kemudian kita copy script yang ini. Kalau sudah, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Oke, kemudian kita buka sidebar yang di sebelah kiri, kita buka file footer.php. Nah, yang di sini, kemudian kita pastekan di sini. Jangan lupa kita copy script yang ini ya, kita pastekan di sini. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke sini, kemudian kita perlu mengcopy script yang di sini ya. Oke, ini kita copy, kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Kita taruh di sini. Oke, kalau sudah sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita kembali ke aplikasi kita refresh. Nah, sekarang di sini sudah bisa kita lakukan pencarian data ya. Misalkan sembarang seperti ini, maka datanya tidak ditemukan. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke codingan kita. Kita tutup dulu sidebar sebelah kiri. Kita close untuk file footer.php. Kita kembali ke file tambah.php. Nah, script ini teman-teman silakan copy, kemudian kita gantikan yang di sini. Kemudian pengarang ini kita ganti dengan penerbit. Oke, seperti ini. Kemudian yang di sini ini kita ganti dengan ID_penerbit. Yang di bawahnya kita ganti dengan pilih penerbit. Oke, sekarang kita kembali ke file buku.php. Nah, di sini kita akan membuat untuk pengambilan data ke tabel penerbit. Oke, di sini kita ganti ke penerbit. Kemudian di sini kita ganti ke get penerbit. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan membuat function get penerbit ini di dalam buku_model. Nah, teman-teman bisa copy dari script yang di sini, kemudian kita enter, kita paste di sini. Kemudian kita ganti nama fungsinya dengan get penerbit. Kita ganti nama tabelnya ke penerbit. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke file tambah.php. Yang di sini pengarang ini kita ganti semuanya dengan penerbit. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, ya, di sini ada pengarang, di sini ada penerbit. Nah, ada penerbit 1, di sini ada testing. Oke, kalau sudah, sekarang di bawahnya kita akan membuat dropdown lagi untuk rak dan kategori. Oke, teman-teman bisa copy dari script yang di sini, kita copy. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Kita ganti nama di sini dengan rak gitu ya. Kemudian di sini kita ganti ID-nya dengan ID rak. Kemudian di sini kita ganti pilih rak. Yang di bawahnya kita ganti semua pengarang ini dengan rak. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke controller buku. Nah, di sini kita buat rak, kemudian di sini get rak. Sekarang kita akan membuat get rak ini di sini. Ini teman-teman copy, kemudian sekarang kita paste, kita ganti penerbit ini dengan rak seperti ini ya. Kemudian kita ganti nama tabelnya dengan rak. Teman-teman sesuaikan untuk nama tabelnya yang di sini ya. Kalau teman-teman buatnya rak, nanti dibuatnya pemanggilan tabelnya di sini rak. Oke, kalau sudah, sekarang kita buat function satu lagi ya, biar sekalian gitu ya. Nah, di sini kita buat untuk kategori.
kategori, kemudian di sini get kategori. Oke, seperti ini. Sekarang kita buat di sini function kategori get kategori, kemudian nama tabelnya kita lihat dulu di sini, yaitu namanya kategori. Oke, di sini kita ganti dengan kategori. Oke, seperti ini. Kita kembali ke sini, kita rapikan teman-teman untuk codingannya. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke file tambah.php. Sudah seperti ini. Kemudian di bawahnya kita ganti yang di sini dengan kategori buku. Kategori buku. Kita ganti di sini dengan ID kategori. Kemudian di sini kita ganti dengan pilih kategori buku. Oke, yang di sini kita ganti dengan kategori. Yang di sini kita ganti penerbit ini dengan kategori. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman save, kita kembali ke browser, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Yang terakhir kita akan membuat inputan untuk upload gambarnya. Teman-teman bisa copy dari sini ya, kita copy. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pastekan di sini. Jangan lupa kita ganti di sini upload gambar buku seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk name-nya kita ganti dengan, kita lihat dulu di sini, gambar buku ya. Oke, kita ganti name-nya dengan gambar buku, gambar underscore buku. Kemudian bagian input tab-nya ini kita ganti dengan file seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita refresh di aplikasi kita. Oke, sudah seperti ini. Oke, kemudian di bawahnya kita akan kasih keterangan gitu ya. Di sini kita tambahkan text small. Kita kasih kelas yang nama kelasnya adalah text danger. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita isi dengan format file harus berupa JPG atau PNG dengan maksimal kapasitas 2 Mbps. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke teman-teman, form tambah bukunya sudah selesai, tinggal kita buat proses simpan data buku ini ke dalam tabel buku di database kita. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke controller buku. Nah, di sini teman-teman kita hilangkan komentarnya di function simpan yang di sini. Oke, yang pertama kita akan membuat folder untuk penyimpanan gambar buku. Di sini kita tulis nama foldernya buku. Oke, sekarang kita akan membuat folder buku ini di dalam folder img. Oke, sekarang teman-teman ke folder aplikasinya ya, ke exam, kemudian htdoc, kemudian app_purpose, kemudian folder asset, folder img. Dan di sini kita buat folder baru dengan nama buku. Oke, kalau sudah, kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, di sini kita ganti foto anggota ini dengan gambar underscore buku. Oke, kalau sudah, kita ganti ini ke controller buku, ke function tambah. Oke, selanjutnya di sini untuk array-nya kita ganti sesuai dengan kolom yang ada di dalam tabel buku. Oke, kita kembali ke sini. Yang pertama ada ID buku, kemudian judul buku. Ini kita ganti dengan ID underscore buku. Kemudian di bawahnya ada judul underscore buku. Kita lihat lagi ke sini. Oke, di sini ada stok buku, kemudian tahun buku. Kita ganti di sini stok underscore buku. Kemudian di sini kita ganti dengan tahun underscore buku. Kemudian kita lihat lagi ke sini.
ID ada pengarang, penerbit, kategori rak. Oke, yang di sini kita ganti dengan ID underscore pengarang. Kemudian di bawahnya kita ganti dengan ID underscore penerbit. Di bawahnya kita ganti dengan ID underscore rak. Yang ini kita ganti dengan ID underscore kategori. Yang paling bawah ini kita ganti dengan gambar underscore buku. Jadi untuk urutan kolomnya di sini meskipun nggak sama dengan yang di tabel sini nggak apa-apa ya. Tidak masalah seperti itu. Ini kita rapikan dulu. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian di sini teman-teman kita ganti nama tabelnya ke buku. Kemudian kalau datanya berhasil disimpan, kita ganti ke controller buku, kemudian ke function tambah. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, sekarang kita akan melakukan input data buku. Misalkan judul bukunya adalah pemrograman PHP seperti ini. Kemudian tahun terbitnya misalkan 2020. Stok bukunya ini ada 10, kemudian pengarangnya testing, penerbitnya penerbit 1, lokasinya ada di rak 1 ya. Kategorinya yaitu pemrograman web pemula. Oke, sekarang pilih gambarnya. Misalkan gambarnya ini, kemudian kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita cek ke dalam tabel buku yang di sini. Oke, di sini datanya sudah berhasil kesimpan ke dalam tabel buku di database kita. Sekarang kita akan menampilkan data ini ke dalam website kita, yaitu di sini ya, di tabel di aplikasi kita. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, kita scroll ke atas ke bagian function index. Nah, di sini kita aktifkan atau kita hilangkan komentarnya di sini. Oke, teman-teman, kita ganti yang di sini dengan buku. Kemudian nama modelnya kita ganti ke buku underscore model, kemudian get data. Nah, selanjutnya kita ke buku underscore model, kita akan membuat function get data. Nah, ini teman-teman bisa hilangkan komentarnya di sini. Kemudian ini kita hapus. Oke, di sini kita tulis $dis db select bintang seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tulis $dis db from buku seperti ini. Kemudian di bawahnya kita joinkan ke tabel pengarang, penerbit, tabel rak, dan tabel kategori. Nah, cara joinnya gini teman-teman. Kita tulis $dis db join. Nah, di sini kita tulis yang pertama yaitu tabel pengarang, koma, kemudian kita tulis buku .id underscore pengarang sama dengan pengarang .id underscore pengarang. Oke, seperti ini. Kalau sudah, ini kita duplikat 4 kali ya, atau seperti ini. Kemudian setiap pengarang di sini kita ganti dengan penerbit. Kemudian di bawahnya setiap pengarang ini kita ganti dengan rak. Yang bawah juga kita ganti semua pengarang ini dengan kategori. Oke, kalau sudah, di bawahnya kita tulis return $dis db get. Oke, di sini tulis result. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Di sini kita tulis koma, kemudian $data. Sekarang kita kembali ke file view.php. Nah, di sini kita hilangkan komentarnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita panggil $buku seperti ini. Yang pertama di sini kita ganti dengan ID underscore buku. Kemudian yang kedua yaitu judul ya.
judul underscore buku, kemudian di sini yaitu nama underscore kategori, yang berikutnya yaitu ada tahun underscore buku, kemudian berikutnya ada stok underscore buku. Yang ini kita hapus. Oke, kemudian yang di sini kita ganti ke folder buku. Jangan lupa kita ganti ini ke gambar underscore buku. Oke, yang di bawahnya kita ganti kontrolernya ke buku. Ini kita copy, kita gantikan ke bawahnya. Yang di sini kita jangan lupa ganti ID anggota ini ke ID underscore buku. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke ya, di sini sudah tampil datanya seperti ini. Kalau sekarang kita lihat ke folder penyimpanan gambarnya, di sini maka gambarnya sudah ada satu seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi ya, yaitu detail. Nanti kita bisa melihat detail dari data bukunya. Kita tulis di sini function detail. Kemudian nama tombolnya kita ganti ke detail seperti ini. Kemudian untuk warna backgroundnya kita ganti ke dark. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuat edit data buku ya. Nah, kita kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita pindah ke controller buku. Nah, di sini kita aktifkan untuk function edit. Jangan lupa teman-teman ganti semua anggota yang di sini dengan buku. Oke, kemudian di bagian nama modelnya kita ganti B-nya dengan kapital seperti ini ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita copy semua script yang ada di dalam tambah.php ini, kemudian kita pastekan di file edit.php. Ini kita hapus, kemudian kita pastekan script yang kita copy dari file tambah.php. Oke, sekarang kita scroll ke atas terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti form tambah bukunya dengan form edit buku. Kemudian function simpan ini kita ganti dengan function update. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke controller buku. Oke, teman-teman silakan di copy script ini. Oke, kemudian kita pastekan di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat function edit ini di dalam buku underscore model. Oke, sekarang kita ke sini, kita copy aja dari function get data ini ya. Kemudian kita hapus function edit yang ini, kemudian kita paste. Tinggal ini kita ganti dengan function edit, kemudian kita tulis $id underscore buku. Oke, kalau sudah di bawahnya, di sini kita tulis $this db where. Sorry, ini harusnya seperti ini ya. Nah, di sini kita tulis ID underscore buku, koma, kita copy dari parameter yang di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah dulu ke file edit.php. Nah, di sini teman-teman, kita ganti $id buku ini dengan $buku, kemudian kita tulis di sini ID underscore buku. Kalau sudah, di bawahnya di sini kita tambahkan value sama dengan kita tulis tag php $buku. Kita tulis di sini judul underscore buku. Nah, biar mempercepat ini teman-teman copy. Kemudian kita taruhkan di bawahnya di sini. Kita taruh juga di sini. Oke, kalau sudah kita tinggal ganti judul buku dengan tahun buku. Kemudian kita copy stok buku, kita gantikan di sini. Oke, kemudian di sini teman-teman kita enter. Kemudian di dalamnya kita buat pengkondisian if jika $row ID underscore pengarang sama dengan $buku ID underscore pengarang
Oke, seperti ini. Kemudian ini kita tutup tag PHP-nya. Selanjutnya tinggal ini kita copy atau kita pindahkan, kita cut, taruh di sini. Kemudian di sini kita tambahkan selected. Oke, seperti ini. Kemudian di sini else. Kemudian kita paste di sini. Selanjutnya kita hapus untuk baris kode ini. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Kita klik pada tombol edit. Oke, teman-teman, di sini ada error, katanya undefined array key id underscore buku. Katanya errornya di file edit.php di baris ke-14. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke file edit, kita cek ya. Oke, sebenarnya di sini sudah benar teman-teman. Sekarang kita cek ke buku underscore model. Nah, di sini di bagian bawah ini harusnya ini bukan result, tapi kita ganti dengan row underscore array. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah tidak ada error ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil menampilkan data dari kode BK001 ini. Tinggal kita lanjutkan ke penerbit, rak, kategori, dan gambar yang di sini. Oke, kita kembali ke codingan kita ke file edit.php. Sebenarnya teman-teman tinggal copy aja script ini. Kita gantikan di sini. Kemudian kita ganti semua pengarang ini dengan penerbit. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa copy lagi. Kemudian kita pastekan di bagian rak. Ini kita hapus, kemudian kita paste. Kita ganti semua penerbit ini dengan rak. Oke, seperti ini. Selanjutnya sama di bagian kategori buku, ini kita hapus. Kemudian kita pastekan. Nah, semua penerbit ini kita ganti dengan kategori. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, ya, di sini sudah ganti semua seperti ini. Kemudian yang terakhir kita akan menampilkan gambar pada gambar buku ini ya. Oke, kita kembali ke sini. Oke, di sini kita buat tag PHP. Kemudian di sini kita tulis if empty $buku gambar underscore buku. Oke, ini kita tutup dulu tag PHP-nya seperti ini. Kemudian di sini kita tulis img, kita tulis di src ini tag PHP. Kita masuk ke folder asset, kemudian folder img, folder buku. Kita tulis di sini tag PHP $buku, kemudian gambar underscore buku. Oke, kalau sudah kita save, kita refresh di browser. Oke, ya, di sini sudah tampil gambarnya, cuman kebesaran, tinggal kita atur di sini dengan elemen yang namanya width, kemudian kita kasih 100. Oke, seperti ini. Oke, gambarnya ada di sebelah kanan teman-teman. Kita akan turunkan ke bawah ke sini ya, dengan menambahkan di sini tag BR. Oke, sudah seperti ini. Kemudian yang terakhir kita akan mengganti namanya di sini dengan update, kemudian ada tombol cancel atau tombol batal. Nah, di sini teman-teman tinggal ganti ke update. Kemudian kita buat satu tombol dengan link ya. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita tulis di sini a href, kemudian di dalamnya kita buat tag PHP. Kita tulis base URL. Kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller buku.
Oke, di sini kita kasih nama linknya dengan batal. Kemudian di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah btn drag seperti ini. Kemudian btn dash block. Oke, jangan lupa ini kita ganti ke 3, kemudian call bawahnya kita ganti ke 3. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke ya, di sini sudah ada tombol update dan tombol batal. Kalau diklik batal, ini akan kembali ke sini. Kalau diklik edit, akan menampilkan form edit seperti ini. Oke teman-teman, untuk form edit bukunya sudah selesai, tinggal kita buat untuk proses update datanya. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita scroll ke atas, kita pastikan di bagian ini ke function update ya. Selanjutnya kita pindah ke controller buku, kita hilangkan komentar yang di function update ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita ganti ID anggota ini dengan ID buku. Kemudian kita ganti penyimpanan gambarnya ke folder buku. Oke, di bagian dari ini biar kita tidak ngetik ulang, kita ambil dari function yang di sini, yang di function simpan. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita hilangkan gambar buku yang ini, kita hapus. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke bawah. Nah, di sini kita ganti butuh anggota ini dengan gambar underscore buku. Oke, jika gagal maka kita arahkan ke controller buku, kemudian function edit. Nah, di sini kita ganti ID anggota ini dengan ID buku. Oke, kemudian kita perbaiki di sini. Ini kita ganti dengan gambar underscore buku. Oke, ini kita ganti setiap anggota yang di sini. Kita ganti dengan buku. Oke, seperti ini. Oke, di bagian ini kita ganti nama modelnya dengan buku underscore model. Kemudian ID anggota ini kita ganti dengan ID underscore buku. Kemudian kalau sukses kita arahkan ke controller buku. Oke, seperti ini teman-teman. Silakan disimpan. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, misalkan kita mau ngedit stoknya gitu ya, misalkan stoknya ada 15. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan diklik tombol update. Oke, di sini ada please select a file. Nah, di bagian upload gambar buku ini kita sekarang ke file edit.php, kita scroll ke bawah. Oke, di bagian upload gambar buku ini inputannya kita hilangkan required-nya ya. Kenapa? Karena kalau di required itu artinya inputan ini harus diisi atau kita harus mengupload sebuah file gitu ya. Nah, sementara di sini untuk edit kan kita tidak harus selalu mengganti gambarnya seperti itu teman-teman. Oke, kalau sudah kita refresh dulu. Nah, sekarang kita ganti stok bukunya menjadi 15. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol update. Oke teman-teman, di sini ada error, katanya call to undefined method book model update. Katanya function update ini tidak ditemukan di dalam buku underscore model. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, kita sekarang akan membuat function update ini di dalam file buku underscore model. Oke, ini kita hilangkan komentarnya seperti ini. Kemudian kita ganti setiap anggota yang di sini, kita ganti dengan buku. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, maka di sini stok bukunya sudah menjadi 15 seperti ini. Kalau misalkan kita edit lagi, kemudian kita ganti pemrograman PHP dasar gitu ya, seperti ini. Kemudian klik update. Nah, nanti di sini judulnya sudah ganti dengan pemrograman PHP dasar. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Di video kali ini kita sudah membuat tambah data buku, menampilkan data buku, dan mengedit data buku. Nah, di video berikutnya kita akan membuat detail dan delete dari data buku ini. Oke teman-teman, sekian dari saya, berjumpa di video berikutnya.